Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita belajar mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor atau biasa disingkat dengan PMSM. Nah, untuk mata pelajaran PMSM ini, jika pada materi yang sebelumnya kita membahas tentang mekanisme katup ya. Untuk materi pada hari ini kita tetap membahas tentang mekanisme katup, tapi untuk pokok bahasanya kita akan membahas mengenai perawatan dan pemeriksaan berkala pada mekanisme katup. Nah, pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa mekanisme katup itu perlu dipelajari. Nah, jadi berhubung mekanisme katup itu merupakan salah satu komponen penting ya dalam mesin sepeda motor dan merupakan salah satu komponen yang bergerak paling banyak pada sebuah mesin sepeda motor, maka dari itu mekanisme katup ini sangat perlu dipelajari, karena apabila mekanisme katup ini tidak bekerja dengan maksimal ataupun ada permasalahan pada mekanisme katup, maka akan mengakibatkan mesin sepeda motor tidak bisa hidup ataupun tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah juga mempelajari ya tentang fungsi dari mekanisme katup, yang mana fungsinya yaitu untuk mengatur pemasukan udara dan bahan bakar, kemudian mengatur pembuangan gas hasil pembakaran. Nah, jadi fungsinya yaitu untuk mengatur pemasukan maupun pembuangan yang ada pada ruang bakar. Nah, mengenai tujuan pembelajaran kita sudah bahas juga ya pada materi sebelumnya, dimana pada materi sebelumnya untuk tujuan pembelajaran yang nomor 1 dan nomor 2 yaitu komponen mekanisme katup dan prinsip kerjanya sudah kita bahas pada pertemuan ataupun materi yang sebelumnya. Jadi diharapkan ya pada materi yang sebelumnya kalian sudah menguasai mengenai apa-apa saja komponen mekanisme katup, kemudian bagaimana prinsip kerja dari mekanisme katup. Nah, kemudian untuk pertemuan inilah tujuan yang ketiga ataupun perawatan mekanisme katup ini akan kalian coba untuk mencapainya, yaitu mengenai perawatan dan pemeriksaan mekanisme katup. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke perawatan mekanisme katup. Nah, seperti biasanya ya, yang kita ketahui bahwa perawatan itu berfungsi untuk menjaga kinerja sepeda motor agar selalu berada dalam kondisi terbaiknya. Nah, jadi pada mekanisme katup ini kita perlu melakukan perawatan dan pemeriksaan agar nantinya seluruh komponen dan mekanisme kerja dari prinsip katup dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk perawatan dan pemeriksaannya yaitu ada beberapa langkah ya yang harus dilakukan. Yang pertama-tama kita harus mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Nah, untuk persiapan alat, yang pertama kita butuhkan ada yang namanya filler gauge. Nah, bentuknya seperti kipas ya. Jadi filler gauge ini berfungsi untuk mengatur kerenggangan ataupun kerapatan dari celah klep ataupun celah katup. Nah, jadi kita menggunakan alat ini untuk mengukur ataupun mengatur kerenggangannya. Jadi untuk mengatur celah katup kita tidak boleh menggunakan feeling ataupun dirasa-rasa saja. Jadi kita harus menggunakan alat yang dinamakan dengan filler gauge ini. Nah, kemudian kita juga membutuhkan kunci ring ya. Nah, pada penyetelan katup sendiri kita membutuhkan kunci ring untuk mengendorkan setelan dari penyetel katupnya. Nah, jadi biasanya itu kita menggunakan ring nomor 8. Nah, kemudian setelah ring ya, kita perlu yang namanya kunci klep. Nah, kunci klep ini dia berbentuk persegi 4 ya untuk mata lubangnya. Jadi ini berfungsi juga untuk mengencangkan ataupun mengendurkan setelan dari klep ataupun katup. Nah, kemudian ada kunci tutup klep. Nah, pada mesin sepeda motor sendiri ya, untuk tutup klep ada berbagai macam ya. Ada yang menggunakan untuk membukanya ada yang menggunakan kunci dengan model seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan baut seperti biasanya.
yang kita buka bisa menggunakan dengan kunci ring. Jadi kita sesuaikan ya dengan tipe sepeda motornya. Nah kemudian setelah alat-alat ini ada juga kunci-kunci yang lain yang kita butuhkan ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan tipe sepeda motornya nanti. Nah kemudian untuk langkah-langkah pemeriksaan dan penyetelan celah klep ataupun celah katup. Nah jadi untuk mesin SOHC dan DOHC itu berbeda mengenai langkah-langkah pemeriksaan dan penyetelannya. Nah untuk mesin SOHC sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita matikan mesin sepeda motor. Nah jadi untuk menyetel klep ataupun katup itu kita tidak boleh menyetelnya pada kondisi mesin dihidupkan ataupun mesin panas. Nah jadi kondisinya harus agak dingin ataupun pada saat motor dimatikan. Nah kemudian tadi ya, setelah kita matikan mesin ya, kita standar tengah ya. Kemudian kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan tadi, seperti filler judge, kunci ring, baru kunci klep, dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah kita siapkan alat-alat tadi, kita bukalah penutup dari mekanisme katup yang ada pada kepala silinder. Nah seperti yang saya bilang tadi, ada yang berbentuk seperti kunci klep, kunci tutup klep ini. Kemudian ada juga yang membukanya menggunakan kunci ring biasa ataupun dengan mekanisme baut. Nah kemudian setelah itu biasanya kita buka penutup poros engkol yang biasanya ada di bagian sebelah kiri mesin sepeda motor ya, ataupun bak mesin bagian kiri. Kemudian kita juga membuka ya penutup tanda top mesin ataupun tanda TMA ataupun biasa disebut dengan titik mati atas. Nah biasa itu keseluruhan ini ada pada bagian mesin sebelah kiri ataupun bak mesin sebelah kiri. Nah kemudian selanjutnya kita putar poros engkol ya pada bagian bak mesin sebelah kiri dengan menggunakan kunci T. Nah kita putar berlawanan arah jarum jam sampai nantinya kita melihat tanda T pada lubang yang ada pada bak mesin sebelah kiri. Kita lihat sampai ada tanda T ya. Tanda T itu kita lihat sampai dia sejajar dengan garis yang ada pada lubang dari bak mesin sebelah kiri. Nah jadi kita sejajarkan ya. Apabila tanda T itu sudah sejajar dengan garis pada lubang tersebut, itu artinya mesin sudah berada ataupun piston sudah berada di posisi TMA ataupun titik mati atas, ataupun biasa disebut dengan top. Nah kemudian setelah itu kita periksa celah katup dengan menyelipkan filler judge tadi ya, yang berbentuk seperti kipas tadi di antara rocker arm dan ujung katup. Nah jadi biasa di situ ada celah ya, kita ukur ataupun kita sesuaikan celah tersebut dengan ukuran dari filler judge. Jadi ukurannya biasa ada 0,05, ada 0,1 dan lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan ya dengan spesifikasi dari sepeda motor tersebut. Nah jika celah klepnya kita rasa terlalu longgar ya dari spesifikasi sepeda motor, biasa untuk motor-motor BB itu celah klep yang dianjurkan yaitu 0,05. Nah jadi ketika kita sudah menyelipkan filler judge dengan ukuran 0,05 ke celah klep, jika dia terlalu longgar, maka kita harus melakukan penyetelan dengan membuka mur pengunci tadi ya, menggunakan kunci ring, kemudian dan juga kunci klep. Nah nanti untuk videonya akan saya jelaskan ya di slide yang berikutnya. Nah kemudian setelah kita atur ya, kita sesuaikan ya dengan ukuran celah klep yang telah ditentukan pada standar spesifikasi sepeda motor tersebut. Nah jadi setelah semuanya sesuai, kita pasang kembali bagian-bagian dari mesin sepeda motornya, kita pasang penutupnya kembali. Nah jadi untuk penyetelan celah katup ini ya, tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu rapat. Maka dari itu kita harus perlu menyesuaikan dengan standar yang telah ditentukan pada spesifikasi sepeda motor.
Nah, untuk video tentang contoh penyetelan celah katup ya, kita bisa lihat pada tampilan berikut ini. Nah, ini dia. Pertama-tama kita buka penutup mekanisme klepnya pada bagian kepala silinder. Jadi ada yang atas dan ada yang bawah, ada dua ya. Nah, kita buka penutupnya. Ini untuk yang bagian bawah ya. Nah, setelah itu kita buka tutup lubang poros engkol. Kita bisa menggunakan obeng min. Nah, kemudian kita buka juga ya lubang penutup lubang dari tanda top mesin. Biasa dia ada yang menggunakan obeng min ataupun ada yang menggunakan kunci ring juga, ataupun menggunakan mur. Nah, ini kita putar ya poros engkol ke arah berlawanan jarum jam sampai terlihat tanda top. Nah, tanda topnya seperti ini dia ya. Nah, ini ada bacaan ataupun ada huruf T. Dapat kita lihat dia sejajar garisnya dengan tanda yang ada pada bagian pinggir lubang. Nah, jadi jika sudah sejajar seperti ini, itu artinya piston sudah berada pada posisi TMA ataupun titik mati atas, ataupun biasa disebut dengan top. Nah, selanjutnya kita periksa ya kerenggangan dari celah katupnya. Kita gunakan filler judge ya, sesuai dengan standar spesifikasi yang dianjurkan dari sepeda motor tersebut. Nah, kita kendorkan ya baut penyetelannya. Kita kendorkan murnya ya menggunakan kunci ring. Nah, di sini untuk motor ini standarnya yaitu 0,1. Nah, jadi kita gunakan filler judge yang ukuran 0,1. Kemudian kita selipkan di antara celah katup. Nah, setelah kita rasa sudah pas, kita kencangkan ya. Nah, jika terlalu renggang, maka yang kita kencangkan yaitu yang bagian kunci klep ini. Kita putar ke arah searah jarum jam untuk mengencangkannya. Apabila terlalu rapat, maka kita kendorkan melalui kunci klep yang ini. Nah, jadi fungsi ini yaitu untuk mengatur kerenggangan dan kerapatan dari celah klep. Kemudian untuk pengunci yang ini kita gunakan untuk mengunci setelan klep setelah dia diatur kerenggangan ataupun kerapatannya. Nah, jadi jika sudah pas, maka kita kunci kembali pengunci yang bagian ini yang menggunakan kunci ring. Nah, dapat kita lihat ya, untuk kerenggangannya sudah sesuai, yaitu 0,1 mm. Nah, setelah kita atur yang bagian in ataupun bagian klep masuk, kita atur pula yang bagian klep keluar ataupun klep X. Kita sesuaikan ya sama dengan yang bagian in tadi. Untuk cara-cara dan ketentuannya sama seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian kita pasanglah seluruh komponen dari mekanisme katup ini. Nah, jadi untuk mesin-mesin SOHC, untuk penyetelan celah katupnya yaitu seperti yang sudah kita lihat tadi.
Nah, kemudian berbeda pula dengan penyetelan katup untuk mesin DOHC. Nah, untuk langkah-langkah awalnya ya sama. Siapkan alat dan bahan, kita matikan mesin, kita standar tengah, kemudian buka penutup mekanisme katup, putar poros engkol ya hingga dia terlihat tanda T pada lubang bagian mesin sebelah kiri ataupun bak mesin sebelah kiri. Nah, yang membedakannya yaitu antara mesin SOHC dan DOHC yaitu pada penyesuaian ukuran celah katupnya dan penyesuaian cara penyetelan katupnya. Nah, jadi pada mesin DOHC ya, terutama khususnya pada mesin contohnya Satria F, untuk celah katupnya sendiri dia menggunakan yang namanya SIM. Nah, SIM ini berbentuk seperti baterai jam tangan ya. Dia ukurannya kecil, dia memiliki ketebalan bervariasi, dan ada aturan ataupun spesifikasi dari ketebalan SIM yang dianjurkan pada sebuah sepeda motor. Nah, jadi nantinya jika pengukurannya tidak sesuai ya, maka kita bisa mengganti SIM-nya dengan ukuran yang sesuai dengan spesifikasi mesin sepeda motor tersebut. Nah, kita contohkan ya, setelah kita ukur ya celah katupnya, setelah melakukan penyetelan kita contohkan dia kerenggangannya 0,15 misalnya ya. Nah, jadi contohnya kita perlu filler gauge dengan ukuran 0,15 untuk mengukur celah katupnya. Kemudian setelah kita ukur kerenggangannya yaitu 0,15 tadi, spesifikasinya yaitu yang dianjurkan sepeda motor 0,10. Nah, jadi patokan kita yaitu yang 0,10 ini ya. Nah, jadi caranya setelah kita perhatikan ya, berarti di sini ada kerenggangan sekitar 0,15 ya, kita kurangkan 0,10. Nah, berarti di sini ada kerenggangan sekitar 0,05 mm. Karena tadi kita ukur celah klepnya yaitu besarnya segini, tetapi anjuran dari sepeda motor tersebut yaitu 0,10. Jadi setelah kita bandingkan hasilnya, kita dapatkan ada perbedaan 0,05 yang harus kita lakukan penyetelan. Nah, jika sudah didapatkan ya hasil sebagai berikut, maka kita harus mencari SIM tadi ya, SIM yang berbentuk seperti baterai jam tadi, yang ukurannya lebih tebal .05. Nah, jadi jika pertamanya lah misalnya SIM-nya ketebalannya 2 mm, maka setelah pengukuran tadi kita harus mengganti SIM-nya dengan ukuran yang lebih tebal dengan penambahan ketebalan yaitu 0,05 tadi. Nah, jadi kita carilah SIM yang ukuran ketebalannya 2,0. Nah, jadi yang harus kita lakukan, kita ukur dulu perbandingan ketebalannya, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran SIM yang tertera. Nah, jadi caranya seperti itu ya untuk mengatur ketebalan SIM pada mesin DOHC. Nah, untuk videonya ya sebagai berikut. Nah, ini kita gunakan filler gauge ya untuk mengatur celah pada katup ataupun mesin DOHC ini. Nah, untuk sepeda motor DOHC ini ya, celah katup yang dianjurkan itu berbeda.
antara yang in dan yang X, ataupun klep masuk dan klep buang. Nah, kita atur ya, apakah kerenggangannya sudah sesuai dengan spesifikasi. Jika setelah kita lihat dia kelonggarannya ataupun terlalu rapat dengan spesifikasi yang dianjurkan, maka selanjutnya kita bukalah bagian penutup noken as dan juga bagian noken asnya. Nah, jadi mekanisme pada DOAC dia seperti ini ya. Ada yang namanya tapet SIM. Nah, berbentuk seperti botolan. Nah, jadi yang dinamakan tapet SIM itu yang ini, yang berbentuk botolan ya. Kemudian yang dinamakan SIM itu yang seperti ini dia bentuknya, seperti baterai jam tangan. Nah, untuk yang ini ujung dari batang klep ataupun batang katup. Nah, jadi nantinya yang kita atur yaitu tentang ketebalan dari SIM yang dipakai. Jadi misalnya tadi, jika setelah kita lihat kerenggangannya, jika kita membutuhkan SIM yang lebih tebal, maka kita bisa mengganti SIM ini dengan ukuran yang lebih tebal. Nah, jadi tadi misalnya SIM ini setelah kita ukur kerenggangannya ataupun ketebalannya yaitu 2 mm ya. Sedangkan tadi pada saat kita melakukan pengukuran awal, kita membutuhkan kelonggaran 0,05 lagi. Jadi jika SIM ini sebelumnya ketebalannya 2 mm, maka kita gantilah dengan yang ketebalan 2,05 mm. Nah, jadi cara penyetelannya seperti itu ya untuk mesin DOHC, khususnya contohnya mesin Satria F. Nah, setelah kita sesuaikan ya ketebalan SIM-nya, selanjutnya kita pasang kembali baik bagian tapet SIM maupun bagian SIM-nya. Nah, kita pasang kembali noken as dan penutup mesinnya. Nah, jadi kalian bisa mencari referensi lainnya untuk jadi kalian bisa mencari referensi lainnya agar wawasan kalian bisa lebih luas dari yang saya ajarkan ini. Karena tentu saja ada keterbatasan-keterbatasan kita dalam melakukan pembelajaran ini. Maka dari itu kalian tetap harus mencari informasi-informasi dari luar, khususnya dari internet ya, bengkel-bengkel yang ada di sekitar rumah kalian. Oke, jadi itulah pembelajaran ataupun materi kita pada hari ini. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, diharapkan kalian setelah pembelajaran ini semestinya sudah menguasai keseluruhan dari tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang mana yang pertama, kalian bisa menunjukkan komponen-komponen mekanisme katup. Kemudian kalian sudah menguasai mekanisme kerja dari mekanisme katup, prinsip kerja dari mekanisme katup. Kemudian yang baru kita pelajari tadi, diharapkan kalian sudah menguasai mengenai pemeriksaan dan perawatan mekanisme katup itu sendiri. Nah, jadi mungkin hanya itu saja ya akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian dalam mata pelajaran BMSM ini, khususnya pada
kompetensi keahlian teknik sepeda motor kalian. Oke, jadi mungkin hanya sekian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung dengan pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.